Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibban Jamil, salah satu mahasiswa Institut Pesantren Kyai Haji Abdul Halim Pacet Mojokerto, Jawa Timur, Prodi KPI semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai 5 hukum komunikasi efektif. Salah satu tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Puji Laksono. Agar komunikasi kita berjalan secara efektif, maka kita harus mengetahui 5 hukum komunikasi efektif yang sering disebut REACH. Yang pertama, respect. Yang kedua, empati. Yang ketiga, audible. Yang keempat, clarity. Yang kelima, humble. Kita bahas satu persatu mengenai 5 hukum komunikasi efektif. Kita bahas mengenai respect. Rasa hormat dan sikap menghargai merupakan hukum yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Suatu komunikasi yang dibangun atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati akan membangun kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sifat empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu audible. Audible artinya dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini menyatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel. Sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audiovisual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Dalam komunikasi personal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kesalahan penafsiran dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Clarity juga dapat diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi, kita perlu mengembangkan sikap terbuka. Dalam artian, tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang disembunyikan. Sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan, akan timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita. Yang terakhir kita bahas mengenai humble. Humble artinya sikap rendah hati, tapi bukan rendah diri. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum yang pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan. Sikap rendah hati dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan komunikator terhadap komunikan sebagai penerima pesan. Setelah kita memahami mengenai 5 hukum komunikasi efektif, maka ketika kita berbicara dengan lawan bicara, pesan kita akan tersampaikan dengan baik. Ya, jika seseorang pendengar yang baik biasanya akan membiarkan orang lain bicara dan tidak menjadi orang yang menguasai pembicaraan. Ia tahu bahwa apa yang disampaikan boleh jadi hanya menarik untuk diri sendiri dan selalu memperhatikan tanda-tanda kebosanan pihak lain. Ia akan mengajukan pertanyaan agar dapat terlibat di dalam perbincangan. Biasanya juga pandai menciptakan suasana terbuka agar lawan bicara merasa nyaman berbincang demi menghasilkan hubungan yang baik. Ia juga berusaha mengurangi jumlah interupsi yang terjadi demi memberikan perhatian penuh. Orang-orang yang seperti itu bahkan seolah bersedia menyingkirkan meja antara dirinya dan lawan bicara dan menghindari berkomunikasi di area sibuk agar bisa memelihara fokus kepada pembicara di depannya.
Jadi suatu kewajiban bagi kita sebagai mahasiswa memahami 5 hukum komunikasi efektif. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau pemaparan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.